Aku kecewa, aku sakit hati. Dia mengecewakan aku, dia membuat aku terluka di dalam hati. Loh, kok firman Tuhan mengatakan aku harus mengampuni? Shalom, selamat pagi saudara. Mari sama-sama kita lihat dari Kejadian pasal 50 19 sampai 21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kekecewaan yang timbul dalam hati itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa terkontrol. Seperti yang dialami oleh Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Seharusnya hal itu bisa berpotensi membuat dia sangat-sangat kecewa, sangat-sangat marah, sangat-sangat sakit hati terhadap saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudara, di saat dia mengampuni saudara-saudaranya, apa yang terjadi? Ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Dampak dari sebuah pengampunan ada penghiburan dan ada ketenangan. Bukan hanya bagi mereka yang diampuni, tetapi pada yang mengampuni. Saudara-saudara, bagaimana dalam kehidupan kita? Ada begitu banyak kekecewaan yang timbul, yang diakibatkan dari mungkin orang-orang yang mengecewakan kita, orang-orang yang menyakiti hati kita. Tetapi marilah firman Tuhan mengajarkan kepada kita, bahkan di doa Bapa kami pun, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengampuni yang mendahului pengampunan dari Bapa. Kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita pun tidak diampuni oleh Bapa atas segala dosa kita. Tugas kita adalah mengampuni. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Jangan menyimpan. Tuhan adalah hakim yang adil. Jangan menghakimi sesama kita yang bersalah kepada kita dengan kita menyimpan kesalahan mereka, dengan kita membalas dendam. Tidak perlu. Itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah mengampuni. Mengampuni orang yang bersalah kita. Bahkan firman Tuhan bilang apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sebuah pengampunan yang luar biasa. Itu adalah bentuk kasih yang berbeda. Next level. Level berikutnya. Sebuah kasih yang diajarkan oleh firman Tuhan hari ini, yaitu melalui pengampunan. Di saat kita mengampuni orang yang mengecewakan kita, lihatlah, hidup kita pun akan mengalami ketenangan, akan mengalami penghiburan dari Tuhan. Kenapa? Karena kita pun diampuni oleh Bapa di surga. Jangan mengatur Tuhan. Jangan bilang, pembalasan itu haknya Tuhan. Iya, memang itu firman Tuhan mengatakan seperti itu. Tapi itu bukan dengan tujuan, lihat kamu, pasti Tuhan akan membalas kamu. Bukan untuk tujuan seperti itu. Tidak. Kita serahkan perkara kita kepada Tuhan. Kita ampuni mereka yang bersalah kepada kita. Buang jauh-jauh kekecewaan. Kita lihat, hidup kita akan dipenuhi oleh damai sejahtera, ketenangan dari Tuhan. Forgive and you will be forgiven. Maafkan, maka kamu pun diampuni. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.